Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam program Bible and Coffee ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu program ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita sudah diberkati dengan program ini, dengan video-video yang ada dalam program Bible and Coffee, mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mari kita juga jadi berkat buat orang lain dengan share akan renungan pagi hari ini kepada teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita dimanapun mereka berada, sehingga apa yang menurut kita sudah menjadi berkat buat hidup kita, kita pun mau orang lain menerima berkat yang sama yang berasal daripada Tuhan. Sehingga akhirnya melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, banyak umat Tuhan boleh tertanam dalam firman, banyak umat Tuhan boleh tetap kuat menghadapi badai, dan banyak umat Tuhan boleh tetap terus memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Ketika kami bangun pagi hari, kami mengecap kebaikan Tuhan, kami mengecap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Karena itu biarlah pagi hari ini firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami. Di sepanjang hari berjalan ini kami hidup dalam tuntunan Tuhan, kami hidup dalam anugerah Tuhan melalui firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi setiap kami ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya bagikan buat setiap kita di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang 2 Tesalonika maksud saya 2 Tesalonika pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 2 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan bilang seperti ini: kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan umat di Tesalonika pada saat itu, juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa hukumnya wajib untuk selalu mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya harus selalu mengucap syukur. Amin. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi pendeta bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau suami saya berontak, istri saya berontak, suami saya selingkuh? Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau anak-anak saya memberontak melawan saya sebagai orang tua? Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau hari-hari ini ekonomi saya sedang digoncang, keuangan saya sedang digoncang? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur bukan karena keadaan kita baik. Saya ulangi sekali lagi, kita bersyukur bukan karena keadaan yang kita terima baik. Kita bersyukur karena kita tahu kita punya Tuhan yang baik. Sama-sama katakan amin. Amin. Kalau kita hanya bersyukur ketika semua keadaan baik, maka kita akan lebih banyak mengeluh. Dan tahukah saudara bahwa bangsa Israel tidak masuk sebagian besar ke tanah perjanjian karena hidupnya penuh dengan persungutan, hidupnya penuh dengan pengeluhan. Padahal apa kalau kita mau lihat, setiap hari mereka dapat makan, mereka dapat minum, bahkan di tempat kering yang menurut orang tidak ada air, di padang gurun, mereka terpelihara dalam anugerah Tuhan. Tapi ternyata pengeluhan, persungutan, dan sulit untuk mengucap syukur adalah mentalitas seseorang. Dan kalau kita mengerti itu adalah mentalitas, kita harus merubahnya. Bagaimana caranya? Belajar. Sama-sama bilang sama saya harus belajar. Makanya Rasul Paulus bilang kan, bahwa kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa mengucap syukur adalah sebuah kewajiban. Saudara, dalam kita mengiring Tuhan, kita seringkali yang kita tuntut adalah hak, iya kan? Tuhan berkati dong hidup saya udah datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong dong keluarga saya dipulihkan. Tuhan tolong dong saya disembuhkan. Tuhan tolong dong, Tuhan. Yang kita tuntut adalah hak saya. Kita lupa bahwa ada kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat pilihan Tuhan. Ada kewajiban yang harus kita kerjakan sebagai umat penebusan Tuhan. Apa itu? Mengucap syukur. Sederhana kok saudara, Tuhan gak minta apa-apa. Tuhan hanya minta apapun yang kau alami dalam hidupmu, mengucap syukur. Makanya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ini yang Tuhan Yesus kehendaki. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
Dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam segala masalahmu, mengucap syukurlah. Itu tadi dari awal saya bilang bahwa ada masalah apapun dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur. Yang pertama, karena itu kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, karena kita percaya Tuhan tidak memberikan dan mengizinkan sesuatu masalah lebih daripada kekuatan kita. Dan ketiga, terlebih dari segalanya, kita percaya kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan layak menerima kebaikan Tuhan. Itu yang mesti kita mengerti. Amin, saudara. Sehingga akhirnya Rasul Paulus bilang mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Wah, jadi jelas. Mengucap syukur adalah sebuah kewajiban. Jangan melulu menuntut hak kepada Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janji dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menentukan apa yang Dia pandang baik untuk Dia kerjakan dalam hidup kita. Namun bagian kita yang harus kita mengerti, kewajiban kita yang harus kita jalani adalah mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kenapa kita mesti mengucap syukur dalam segala sesuatu? Yang pertama, kita perlu mengucap syukur dalam segala sesuatu karena kita tahu Tuhan selalu melakukan yang terbaik buat hidup kita. Kenapa? Karena dasarnya jelas, Dia adalah Bapa yang baik. Alkitab jelas mencatat Bapa di dunia aja tahu memberi pemberian yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Dia akan memberikan anak-anaknya ikan yang tidak memberikan ular jika dia meminta ikan, tidak memberikan batu jika dia meminta roti. Bapa di dunia tahu memberi pemberian yang baik. Apalagi Bapamu di sorga, Yesus bilang. Dengan kata lain, saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi keperluan kebutuhan kita, nggak usahlah kita minta. Yesus bilang, kok dalam doamu engkau tidak perlu bertele-tele, sebab Tuhan tahu kok apa yang kau sudah yang akan kau doakan. Tuhan tahu kok apa yang engkau perlu kok. Sebelum engkau memintanya, Tuhan udah tahu kok. Iya kan? Jadi maksudnya sudah dikasih dalam Tuhan bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Dan Tuhan lihat. Jangan lagi menuntut hak. Jangan lagi fokus kepada hak. Kita sedang terjebak dalam apa yang disebut dengan memikirkan diri sendiri. Dan itu adalah pola pikir dunia. Me, myself, and I. Saya, dan saya. Biarlah hidup saya hanya fokus kepada saya. Akhirnya ujung-ujungnya kita tidak lagi memperhatikan keadaan sekeliling. Memperhatikan orang lain. Tapi kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Akhirnya kita hidup hanya untuk berdoa, untuk doa-doa pribadi kita. Nggak salah, saudara. Tapi kita juga harus berdoa buat jiwa-jiwa. Kita harus berdoa juga buat bangsa dan negara kita. Kita harus juga berdoa buat keluarga-keluarga yang kita kenal. Teman-teman dekat yang mungkin sedang sakit, sedang mengalami pergumulan yang mungkin mereka butuh doa-doa kita. Namun kalau kita hanya fokus kepada diri kita, maka kita hanya berdoa buat kepentingan diri kita sendiri. Alkitab catat, jangan sampai kita salah berdoa. Karena apa yang kita minta hanya untuk keinginan dan ego diri kita sendiri. Dalam mengiring Tuhan, ada hak, ada kewajiban. Hak saudara ada dalam tangan Tuhan. Saudara gak perlu nuntut hak saudara. Tuhan gak lalai menepati janjinya kok. Tuhan gak lalai menepati janjinya, saudara. Karena kita percaya hidup kita bukan karena kekuatan kita. Karena kekuatan kita terbatas. Kita berseru bagaimanapun juga. Kalau Tuhan bilang nanti belum waktunya, maka itu tidak akan terjadi. Tapi Tuhan akan kasih kekuatan, Tuhan akan kasih kemampuan, Tuhan akan kasih sukacita tatkala kita menantikan akan apa yang menjadi janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Namun biarlah kita terus mengejar dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Minimal satu ini kita lakukan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita mengucap syukur karena kita tahu Tuhan pelihara hidup kita. Sekalipun di masa-masa pandemik ini, kita mengucap syukur karena kita tahu pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan melebihi kekuatan kita kok. Kita mengucap syukur karena kita tahu Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Kita mengucap syukur karena kita tahu apa yang kita doakan akan kita terima. Kita mengucap syukur karena kita percaya hidup kita diselamatkan oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Karena itu pagi hari ini yuk sama-sama kita belajar. Apapun yang terjadi, belajar bersyukur. Orang yang hidupnya bersyukur adalah orang yang mengerti betul bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Dan orang yang hidupnya penuh dengan pengeluhan, penuh dengan persungutan tanpa dia sadari. Sejatinya dia sedang jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak percaya bahwa Allah bisa pakai segala masalah, Allah bisa pakai segala rekan-rekan jahat orang untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita.
Karena Tuhan tidak pernah lalai untuk menempati segala sesuatu yang menjadi hak-hak kita dalam kita mengiring Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena kami tahu hak kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kami dan kami percaya kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami tahu tepat pada waktunya Tuhan akan buat yang terbaik dalam hidup kami. Dan biarlah kami hanya fokus melakukan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai anak-anak Tuhan. Fokus melakukan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai orang-orang atau umat tebusan Tuhan. Yakni mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena kami tahu apa yang Tuhan berikan selalu yang terbaik kok bagi hidup kami. Karena kami percaya kalau Tuhan mau mati buat kami ketika kami masih berdosa, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidup kami ketika kami diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu ya Bapak, biarlah hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup dalam pengeluhan, hidup dalam persungutan, hidup dalam kekecewaan, sehingga akhirnya kami hidup jauh dari Tuhan. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan sebab kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan kami adalah mengucap syukurlah. Itu yang Allah kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup selalu dekat dengan Tuhan, kami hidup selalu memuliakan Tuhan. Dan hamba berdoa ya Bapak, buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, biar hati mereka selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena itulah kewajiban kami sebagai anak-anak Tuhan, wajib untuk selalu bersyukur. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Puji Tuhan. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah bersyukur. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.